warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Zulfa MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, perkenalkan nama saya Umur Sultan Fitri dengan NIM 2386206107. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya, yaitu tentang membuat 3 resume penelitian tentang penelitian eksperimen kuantitatif dan penelitian tindakan kelas PTK tentang pengembangan R&D. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Penelitian dilakukan karena pembelajaran IPA di sekolah masih sering dilakukan dengan metode ceramah, sehingga siswa kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti mencoba menerapkan metode eksperimen agar siswa dapat belajar melalui kegiatan praktis secara langsung. Dan kali ini ini adalah hasil analisis tentang penelitian saya. Judulnya tentang pengaruh metode eksperimen terhadap hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh metode eksperimen terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 3 SDN Warame. Subjek penelitian terdiri dari 28 siswa kelas 3 di SDN Warame. Kelompok eksperimen menerapkan metode eksperimen. Kelompok kontrol menggunakan pembelajaran langsung tanpa metode eksperimen. Data dikumpul melalui tes 20 soal pilihan ganda yang telah divalidasi ahli pendidikan PA. Analisis mencakup analisis deskriptif. Baiklah, yang selanjutnya itu pendahuluan. Pendekatan inquiry berbasis eksperimen dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar memungkinkan siswa membangun pemahaman konsep sains melalui pengalaman langsung, di mana mereka aktif merancang prosedur, percobaan sederhana, menguji hipotesis, mengumpul data observasi, serta menyimpulkan temuan ilmiah secara mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan terbentuk melalui keterlibatan langsung dengan pengalaman yang konseptual. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya memperkuat daya ingat terhadap konsep, tetapi juga mengasah keterampilan proses sains seperti mengelompokkan, mengukur, dan meramalkan sebagaimana ditargetkan dalam kurikulum Merdeka. Baiklah, yang selanjutnya itu penelitian tentang tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan karena rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pembelajaran IPAS. Guru menemukan bahwa sebagian besar siswa kurang berpartisipasi selama pembelajaran berlangsung. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru menerapkan model discovery learning yang menekankan pada kegiatan menemukan konsep secara mandiri melalui proses pendidikan dan diskusi. Analisis penelitian yang saya buat itu tentang peningkatan keaktifan dan hasil belajar IPAS dengan menggunakan metode discovery learning. Peningkatan kualitas pendidikan dapat diraih dengan adanya perencanaan pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk aktif dan kreatif. Guru memiliki peran penting dalam penyampaian pembelajaran dengan pemilihan model, pendekatan dan strategi, serta media yang menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
Penggunaan model, pendekatan, strategi, dan media memiliki pengaruh besar pada peningkatan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Sejana dalam Prasetyo dan Abdu 2021 menjelaskan indikator keaktifan belajar meliputi beberapa hal. Yang pertama, ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung peserta didik turut serta melaksanakan tugas belajarnya. 2. Peserta didik mau terlibat dalam pemecahan masalah dalam kegiatan pembelajaran. 3. Peserta didik mau bertanya kepada teman atau guru apabila tidak memahami materi atau menemui kesulitan. 4. Peserta didik mau berusaha mencari informasi yang dapat diperlakukan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan yang kelima yaitu peserta didik melakukan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru. Baiklah, penelitian yang ketiga yaitu penelitian tentang pengembangan R&D. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Canva pada materi metamorfosis untuk siswa sekolah dasar. Penelitian dilatar belakangi oleh kurangnya media pembelajaran yang menarik sehingga siswa sering merasa bosan saat mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti berupaya menciptakan media pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Analisis penelitian yang saya apakan yaitu tentang pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Canva pada mata pelajaran IPAS materi metamorfosis untuk siswa sekolah dasar. Aspeknya rendahnya keterlibatan dan permasalahan peserta didik terhadap materi metamorfosis dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar, permasalahan yang memerlukan solusi inovatif. Pembelajaran masih dominan menggunakan metode ceramah dan media konvensional yang kurang menarik. Peneliti ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis Canva pada mata pembelajaran IPAS kelas 3 SD. Penelitian menggunakan metode Research and Development dan atau R&D dengan model pengembangan IDEA. Selanjutnya, itu pendahuluannya. Pendidikan merupakan sarana penting dalam mengembangkan potensi peserta didik, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap pendidikan yang efektif tidak hanya mengandalkan proses belajar mengajar yang konvensional, tetapi juga memerlukan strategi pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu elemen penting dalam mendukung pembelajaran yang bermakna adalah pemanfaatan media pembelajaran yang interaktif dan konseptual. Baiklah, itu penyampaian resume tentang 3 penelitian. Ini saya akan membacakan tentang perbedaan dari ketiga jenis penelitian tersebut. Perbedaan pertama yaitu berdasarkan tujuan penelitian. Perbedaan terletak pada tujuan penelitian. Penelitian kuantitatif eksperimen bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil belajar siswa. Pada penelitian tentang metode eksperimen dalam pembelajaran IPA, peneliti ingin mengetahui apakah pengguna metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Dengan demikian, fokus utama penelitian eksperimen adalah menguji hubungan sebab dan akibat antara variabel yang diteliti. Sementara itu, penelitian tindakan kelas PTK bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas. Pada penelitian yang menggunakan metode discovery learning, guru berusaha meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui tindakan yang dilakukan secara bertahap dalam beberapa siklus. Penelitian ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D
bertujuan menghasilkan atau mengembangkan suatu produk pendidikan yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Pada penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis Canva, tujuan utamanya adalah menghasilkan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan layak digunakan oleh siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, fokus penelitian pengembangan lebih disarankan pada pembuatan dan penyempurnaan produk pembelajaran. Perbedaan yang kedua yaitu terletak berdasarkan metode yang digunakan. Penelitian kuantitatif eksperimen menggunakan metode eksperimen dengan melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan tertentu, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan tersebut. Selanjutnya, hasil belajar kedua kelompok dibandingkan untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik sehingga hasil penelitian dapat diukur secara objektif. Sedangkan pada PTK, metode yang digunakan berupa tindakan yang dilakukan secara berulang dalam beberapa siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Guru melakukan tindakan pembelajaran, mengamati proses yang berlangsung, kemudian mengevaluasi hasil untuk menentukan tindakan selanjutnya. Jika hasil yang diperoleh belum maksimal, maka dilakukan siklus berikutnya sampai tujuan pembelajaran tercapai. Adapun penelitian pengembangan menggunakan metode Research and Development atau R&D, metode ini berfokus pada proses perencanaan, pembuatan, pengujian, dan penyempurnaan produk pendidikan. Penelitian melakukan validasi oleh ahli, revisi produk, dan uji coba lapangan agar produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Dengan demikian, metode R&D tidak hanya menghasilkan teori, tetapi juga menghasilkan produk yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan berdasarkan langkah-langkah penelitian. Langkah penelitian eksperimen dimulai dengan mengidentifikasi masalah, menentukan hipotesis, memilih sampel penelitian, dan memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen, melakukan pengukuran hasil belajar, kemudian menganalisis data yang diperoleh. Penelitian dilakukan secara sistematis agar dapat mengetahui pengaruh perlakuan secara akurat. Sedangkan pada PTK, langkah penelitian dilakukan secara siklus. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas, menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan, melakukan observasi, dan melakukan refleksi. Hasil refleksi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus berikutnya. Sementara itu, penelitian pengembangan memiliki langkah yang lebih panjang dibandingkan kedua penelitian lainnya. Tahapan penelitian dimulai dari analisis kebutuhan, perencanaan produk, pengembangan produk awal, validasi oleh ahli, revisi produk, uji coba, serta revisi lanjutan, hingga menghasilkan produk akhir yang siap digunakan. Semua tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan benar-benar efektif, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Yang terakhir yaitu perbedaan berdasarkan hasil yang diperoleh. Hasil penelitian eksperimen berupa data yang menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil belajar siswa. Pada penelitian metode eksperimen dalam pembelajaran IPA, hasil peneliti menunjukkan bahwa penggunaan metode eksperimen memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Hasil penelitian biasanya disajikan dalam bentuk angka, tabel, grafik, dan analisis statistik. Pada PTK, hasil penelitian berupa peningkatan kualitas proses pembelajaran dan peningkatan hasil belajar siswa setelah diberikan tindakan tertentu. Dalam penelitian Discovery Learning, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa, kemampuan berpikir, serta hasil belajar pada setiap siklus pembelajaran.
Selain itu, susunan belajar menjadi lebih aktif dan partisipatif. Sedangkan hasil penelitian pengembangan berupa produk pembelajaran yang telah dinyatakan layak digunakan setelah melalui proses validasi dan uji coba. Pada penelitian media pembelajaran berbasis Canva, hasil akhirnya adalah media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan guru dalam menyampaikan materi metamorfosis. Produk tersebut terbukti membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Baik, itulah perbedaan dari ketiga jenis penelitian. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari ketiga jenis penelitian tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimen, PTK, dan penelitian pengembangan memiliki tujuan yang berbeda. Meskipun sama-sama bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian eksperimen berfokus pada pengujian pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil belajar siswa. PTK lebih berorientasi pada perbaikan proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Sedangkan penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk pembelajaran yang inovatif dan layak digunakan. Dari segi metode dan langkah penelitian eksperimen menggunakan desain perlakuan dan analisis statistik. Mereka menggunakan siklus tindakan yang dilakukan secara berulang. Sedangkan penelitian pengembangan menggunakan tahapan desain, validasi, revisi, dan uji coba produk. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap jenis penelitian memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.